Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, seorang anak yatim piatu bernama Anto hidup sebatang kara di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Rumahnya cuma gubuk reot, bajunya lusuh, dan seringkali ia menahan lapar berhari-hari. Tapi meski miskin, Anto punya hati yang baik, selalu berusaha membantu orang lain semampunya. Hingga suatu hari, saat ia mencari ranting kayu di hutan, nasibnya berubah. Saat ia bertemu sosok goib dari hutan yang menitipkan sebuah keranjang ajaib. Keranjang yang penuh berkah, tapi juga penuh ujian. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, supaya channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor dan misteri yang bikin bulu kuduk berdiri, tapi tetap mudah dipahami. Yuk, kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di kaki gunung di Jawa Timur, ada seorang anak yatim bernama Anto. Usianya baru 12 tahun, tapi hidup sudah menempa dari teman-teman seusianya. Sejak ayah dan ibunya meninggal karena sakit beberapa tahun lalu, Anto tinggal sendirian di sebuah gubuk reot yang berdiri di pinggir desa. Gubuk itu dulunya dibangun ayahnya dari bambu dan kayu seadanya. Atapnya hanya dari sengkaratan yang sudah banyak bocornya. Kalau hujan deras, air menetes dari langit-langit membuat lantai tanah becek dan dingin. Hidup Anto benar-benar pas-pasan. Untuk makan sehari-hari, ia biasanya masuk ke hutan yang tak jauh dari desanya. Di sana, ia mengumpulkan ranting-ranting kering, mengikatnya jadi satu, lalu menjualnya ke pasar desa setiap sore. Dari hasil itu, paling banyak hanya dapat 1.000 atau 2.000 rupiah. Kadang, ia bisa beli segenggam beras. Kadang, hanya bisa beli singkong atau garam. Kalau sedang apes, Anto harus menahan lapar dengan minum air sumur saja. Meskipun begitu, Anto jarang mengeluh. Ia selalu terlihat tabah. Meski tubuhnya makin kurus, kulitnya legam karena sering terpanggang matahari. Bajunya hanya itu-itu saja. Kaos lusuh yang warnanya sudah pudar dan celana pendek robek di bagian lutut. Anak-anak lain di desa sering mengejeknya karena penampilannya yang kotor dan kompang-kamping. Tapi Anto tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum kecil dan memilih diam. Tetangga sekitar sebenarnya kasihan padanya, tapi kebanyakan mereka juga hidup miskin. Ada yang sesekali memberi Anto sisa nasi atau sayur, tapi tentu tidak bisa tiap hari. Kepala desa pernah berusaha membantu, tapi bantuan itu hanya datang sesekali, tidak cukup untuk mengubah hidup Anto. Jadi sebagian besar waktu Anto harus berjuang sendiri. Di pagi hari, Anto biasa berjalan melewati jalan setapak berbatu menuju hutan. Jalannya jauh dan sering ia lakukan tanpa alas kaki. Dari jauh hutan itu tampak hijau pekat, rimbun, dan agak menyeramkan. Orang-orang desa percaya bahwa hutan itu angker. Mereka sering bercerita tentang orang yang tersesat di dalamnya, mendengar suara aneh, atau bahkan melihat penampakan makhluk gaib. Karena itu, jarang ada orang yang berani masuk terlalu jauh. Biasanya, orang desa hanya berani mencari rumput atau kayu di pinggir-pinggir hutan saja. Tapi Anto berbeda. Meski masih kecil, ia sudah terbiasa masuk lebih dalam. Karena hanya di sana ia bisa menemukan ranting kering dalam jumlah banyak. Setiap kali melangkah masuk, ada rasa was-was yang merayap. Suara burung hantu kadang terdengar dari kejauhan atau ranting patah tanpa sebab yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun demi bertahan hidup, Anto menutup telinga dan terus berjalan. Hari-harinya terasa sepi. Kalau malam ia hanya duduk sendirian di gubuknya yang gelap. Lampunya hanya dari lampu minyak kecil yang sering padam karena kehabisan minyak tanah.
Dari celah dinding bambu, angin malam masuk menusuk tulang. Kadang suara anjing liar atau serangga malam terdengar begitu jelas. Di momen-momen itu rasa takut dan kesepian menyeruak. Ia sering menatap ke arah langit, mencari bintang, lalu berbisik dalam hati, berharap kedua orang tuanya bisa melihatnya dari atas. Ada kalanya Anto menangis pelan, menutup wajah dengan tangan agar tak terdengar siapa-siapa. Tapi ia selalu cepat menghapus air matanya. Besok pagi harus kembali kuat, kembali ke hutan, kembali berjuang. Tidak ada pilihan lain. Meskipun hidup keras, Anto tetap dikenal sebagai anak baik di desanya. Sopan pada orang tua, ramah pada tetangga, dan suka menolong kalau diminta. Kalau ada tetangga yang butuh air, Anto membantu menimba dari sumur. Kalau ada yang minta tolong menjaga kambing sebentar, Anto mau melakukannya tanpa minta upah. Sikapnya itu membuat beberapa orang tua di desa menyayanginya, meski tak banyak yang bisa benar-benar membantunya. Namun meski begitu, ada juga orang-orang yang kurang suka. Beberapa anak seusianya sering mengejek, menyebutnya anak miskin atau pengemis. Mereka suka menertawakan bajunya yang kotor. Ada pula orang dewasa yang meremehkannya, menganggap Anto tidak punya masa depan. Kata-kata itu memang menyakitkan. Anto menelan dalam hati. Baginya, pertahanan hidup jauh lebih penting daripada membalas ejekan. Hari demi hari berjalan begitu saja. Sampai suatu ketika, perut Anto benar-benar kosong. Sudah 3 hari ia tidak makan nasi sama sekali. Hanya singkong rebus sisa pemberian tetangga. Badannya lemas, kakinya gemetar. Tapi ia tetap memaksa diri masuk ke hutan lagi, berharap menemukan ranting lebih banyak untuk dijual. Pagi itu kabut tipis turun lebih pekat dari biasanya. Udara hutan terasa dingin dan suara-suara binatang lebih hening. Anto merasakan ada sesuatu yang berbeda. Biasanya ia masih bisa mendengar burung berkicau atau suara monyet di kejauhan. Tapi hari itu sepi sekali. Hanya suara langkah kakinya sendiri di tanah yang lembab. Ia berhenti sejenak, menoleh ke kiri dan ke kanan. Pepohonan menjulang tinggi. Rimbunya daun membuat sinar matahari sulit menembus. Dari kejauhan, ia melihat bayangan hitam bergerak di antara pohon. Jantungnya berdegup kencang. Tapi ketika ia kedipkan mata, bayangan itu sudah hilang. Paling cuma perasaanku aja, gumamnya berusaha menenangkan diri. Namun rasa was-was itu tak hilang. Semakin jauh ia melangkah, suasana hutan terasa semakin berat. Angin yang berhembus membuat dedaunan bergermesik, seolah ada yang mengikutinya dari belakang. Beberapa kali ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Meski begitu, Anto terus berjalan. Ia tahu kalau pulang dengan tangan kosong, malam nanti ia hanya akan tidur dengan perut keroncongan lagi. Jadi ia menguatkan hati, menunduk, dan fokus mengumpulkan ranting. Di tengah rasa lelah itu ada perasaan aneh yang tumbuh, seolah ada mata yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Dan disitulah, tanpa ia sadari, awal dari pertemuannya dengan sesuatu yang selama ini hanya dianggap cerita orang-orang desa. Anto menarik napas dalam-dalam, mencoba menyingkirkan rasa takut yang makin merayap. Ia menunduk mengikat beberapa ranting kering yang baru saja ia pungut, lalu menumpuknya di satu tempat. Tangannya gemetar, bukan hanya karena lapar, tapi juga karena hawa dingin yang makin menusuk. Hutan pagi itu terasa berbeda, seperti sedang menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Sambil memungut ranting, pikirannya melayang pada masa lalu. Dulu, ketika ayah dan ibunya masih hidup, mereka sering masuk hutan bersama-sama. Ayahnya selalu berpesan, kalau masuk hutan, jangan sombong. Selalu minta izin karena kita ini cuma tamu.
Kata-kata itu masih teringat jelas di kepala Anto. Tapi setelah orang tuanya pergi, ia lebih sering masuk sendirian, terkadang lupa mengucap doa. Hari itu entah kenapa, ia merasa sebaiknya berbisik lirih. "Permisi, aku cuma mau cari kayu. Jangan ganggu aku ya." Suaranya kecil, hampir tak terdengar. Tapi setelah itu, perasaannya sedikit lebih tenang. Setelah mengikat ranting pertama, Anto duduk di tanah untuk istirahat. Perutnya berbunyi keras, membuat ia menunduk malu padahal tak ada siapa-siapa. Ia hanya bisa memeluk perutnya, berharap bisa cepat-cepat menjual kayu dan membeli nasi pecel di pasar. Ia sudah lama mengidamkan nasi hangat dengan sambal kacang, tapi hampir mustahil ia bisa membelinya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ranting patah. Krek! Suaranya jelas sekali, membuat bulu kuduk Anto berdiri. Ia menoleh cepat, matanya mencari-cari sumber suara, tapi yang terlihat hanya kabut tebal dan pepohonan. Sunyi, sangat sunyi. Angin kali ya, gumamnya, meski dalam hati ia tidak yakin. Anto memutuskan untuk segera mengikat ranting lebih banyak. Tangannya bergerak cepat, seolah ingin buru-buru menyelesaikan pekerjaan sebelum sesuatu yang aneh benar-benar muncul. Tapi semakin ia sibuk, semakin jelas rasanya ada yang memperhatikan. Beberapa kali ekor matanya menangkap bayangan seperti sosok tinggi berdiri di balik pohon. Namun setiap kali ia menoleh, bayangan itu hilang begitu saja. Degup jantungnya makin kencang. "Jangan mikir yang aneh-aneh, Anto, fokus aja," katanya menenangkan diri. Sekitar 1 jam kemudian, ikatan rantingnya sudah cukup banyak. Bahunya mulai pegal karena harus mengikat kuat-kuat dengan tali rafia bekas yang ia temukan di jalan. Ia berdiri, mengangkat kayu ke punggungnya. Bebannya berat, tapi ia sudah terbiasa. Namun saat ia melangkah pulang, angin dingin berhembus lebih kencang, seolah menahan langkahnya. Daun-daun berjatuhan dari atas, berputar di sekeliling tubuhnya. Perasaan tidak enak semakin kuat. Entah kenapa kakinya justru membawanya lebih dalam ke hutan, bukannya ke arah jalan pulang. Ia sendiri bingung kenapa bisa begitu, seakan ada yang memanggilnya. "Kenapa aku jalan ke sini?" gumamnya, wajahnya panik. Ia berhenti mencoba mengingat jalan pulang. Tapi kabut semakin tebal, menutupi arah setapak. Pepohonan terlihat mirip semua, membuatnya bingung. "Aduh, jangan bilang aku nyasar." Rasa takut mulai berubah jadi panik. Ia menurunkan ikatan ranting, duduk di tanah, lalu menengadah. Pohon-pohon tinggi menjulang seakan menutup langit. Tidak ada suara burung, tidak ada hewan kecil. Hutan itu hening, terlalu hening. Di tengah rasa cemas itu, Anto tiba-tiba teringat sebuah kisah yang sering diceritakan warga desa. Konon di dalam hutan itu ada makhluk gaib yang menjaganya. Katanya ia bisa baik, bisa juga jahat, tergantung bagaimana manusia memperlakukannya. Banyak orang yang hilang di hutan karena melanggar pantangan, bicara sombong, buang sampah sembarangan, atau menebang pohon sembarangan. Anto menggigil. Dia merasa sudah cukup sopan tadi, sudah bilang permisi, tapi tetap saja hatinya tak tenang. Ia memeluk lututnya, berharap kabut cepat menghilang. Tak lama kemudian, suara aneh terdengar. Bukan suara binatang, bukan juga suara angin. Seperti desiran panjang yang bergema pelan. "Hah?" Anto menoleh cepat, matanya membesar, berusaha mencari sumber suara. "Siapa itu?" tanyanya pelan, meski tak ada jawaban. Sunyi lagi, hanya detak jantungnya yang terdengar keras di telinga. Ia berdiri terburu-buru, memutuskan untuk jalan terus. Yakin, pasti ada jalan keluar kalau ia terus bergerak. Tapi setiap langkah terasa semakin berat, seakan tanah menahannya. Beberapa kali ia hampir jatuh karena kakinya tersandung akar pohon. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, tolong aku keluar dari sini. Aku cuma mau cari kayu." Entah sugesti atau bukan, tapi setelah doa itu,
Angin yang tadinya menderu jadi sedikit reda. Kabut masih tebal, tapi langkahnya mulai terasa lebih ringan. Di kejauhan ia melihat cahaya samar seperti sinar matahari yang tembus dari celah daun di atasnya. Hatinya lega, ia mengira itu jalan pulang. Dengan sisa tenaga ia berlari ke arah cahaya itu. Namun ketika sampai, ia hanya menemukan sebuah lapangan kecil di tengah hutan, dikelilingi pohon tinggi. Cahaya itu bukan jalan keluar, melainkan sinar yang tembus dari celah daun di atasnya. Lapangan itu sunyi, tanahnya ditutupi rumput liar. Anto berdiri terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kenapa kakinya bisa sampai ke tempat itu, padahal ia merasa tidak pernah tahu ada lapangan semacam ini di hutan. Saat ia berdiri kebingungan, tiba-tiba ada rasa dingin merayap di belakang tengkuknya. Seperti ada hembusan napas yang sangat dekat. Membeku, tak berani menoleh. Suara jantungnya terdengar jelas di telinga. Keringat dingin mulai membasahi punggung. Rasa sepenuhnya jahat, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Anto menelan ludah. Matanya menatap kosong ke depan, dan di hatinya muncul satu pertanyaan besar. Apakah saat ini ia akan menemukan sesuatu yang selama ini hanya jadi cerita orang-orang desa? Kabut masih bergelayut tebal di antara pepohonan. Anto berdiri mematung di lapangan kecil yang entah dari mana tiba-tiba muncul di hadapannya. Kakinya terasa berat seolah tertanam di tanah. Dingin merayap dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun, membuat tubuh kurusnya bergetar. Ia menoleh kiri kanan, berharap menemukan jalan keluar. Tapi yang ada hanya dinding pepohonan rapat yang menjulang tinggi. Perasaan aneh menyelimuti dirinya. Sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada burung, tidak ada jangkrik, bahkan tidak ada suara angin. Hanya degup jantungnya sendiri yang terdengar keras di telinga. Lalu terdengar suara. Bukan suara manusia tapi juga bukan hewan. Suara itu berat dan dalam, bergema di antara batang pohon. Anak manusia, apa yang kau cari di wilayahku? Anto terhuyung. Suaranya begitu dekat, seolah berbisik langsung ke telinganya, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitar. Dengan tubuh gemetar, ia berusaha menelan ludah lalu menjawab pelan. Saya cuma cari ranting, Pak. Saya lapar, saya butuh uang buat beli makan. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang kembali terdengar. Anto menunduk, berharap suara itu hanyalah hayalannya. Tapi kemudian, dari balik kabut, muncul sosok tinggi. Badannya besar, mungkin 2 kali lipat tinggi orang dewasa. Ia memakai jubah hijau gelap yang seperti menyatu dengan pepohonan. Wajahnya samar, tak jelas terlihat. Hanya matanya yang menyala redup, berwarna kuning keemasan seperti bara api yang hampir padam. Anto ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Ia merasa tubuhnya terkunci. Rasa takut menjerat seluruh tubuh. Tapi anehnya, ada sedikit rasa tenang. Sosok itu mendekat perlahan. Suaranya bergema lagi. Aku sudah lama memperhatikanmu, anak kecil. Kau sering masuk hutan ini. Tubuhmu lelah, wajahmu lapar, tapi hatimu tetap bersih. Air mata Anto menetes begitu saja. Kata-kata itu menembus perasaannya. Ia sudah lama tidak ada yang menyanjung, tidak ada yang menganggap dirinya berharga. Sejak orang tuanya tiada, dunia seakan menutup pintu. Tapi kini,
Makhluk asing yang bahkan bukan manusia justru mengatakan hal yang menyentuh hatinya. Dengan suara bergetar, Anto memberanikan diri bertanya, Siapa sebenarnya Bapak?" Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Matanya yang bercahaya menatap tajam, tapi tidak ganas. Lalu dengan suara berat yang tetap lembut, ia menjawab, "Aku penjaga hutan ini. Sejak ratusan tahun aku menjaga pohon, tanah, dan segala makhluk di dalamnya. Tidak banyak manusia yang berani masuk terlalu dalam. Tapi kau selalu datang tanpa takut, meski lapar dan lelah. Kau berbeda." Anto masih terdiam, mencoba memahami. Ia memang sering mendengar cerita tentang penunggu hutan, tapi tidak pernah membayangkan akan bertemu langsung. Biasanya orang-orang hanya menakut-nakuti, bilang ada hantu, ada jin jahat, atau ada makhluk halus yang suka mencelakai. Tapi makhluk di depannya ini terasa lain. Memang menyeramkan, tapi tidak ada hawa ingin mencederai. Sosok itu menggerakkan tangannya perlahan. Tiba-tiba di tanah, di depan Anto, muncul sebuah keranjang anyaman bambu. Keranjang itu penuh dengan padi, singkong, jagung, bahkan beberapa buah segar yang masih berembun. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi buah tercium jelas, membuat perut Anto semakin keroncongan. "Ambillah, keranjang ini untukmu," ucap sosok itu. Anto terbelalak, mulutnya menganga. "Ini untuk saya?" "Iya, keranjang ini tidak akan pernah kosong. Setiap kali kau ambil isinya akan muncul lagi. Kau boleh makan, boleh menjual, boleh memakai untuk hidupmu. Tapi ada satu syarat." Anto menegakkan tubuhnya, menahan nafas. "Satu." Sosok itu menatap tajam, suaranya bergema pelan. "Apapun yang kau dapatkan, jangan hanya untuk dirimu sendiri. Bagikanlah kepada fakir miskin lain, kepada orang yang lebih sengsara darimu. Kalau kau serakah, kalau kau lupa berbagi, keranjang ini akan hilang selamanya dan kau akan ditinggalkan dalam kesepian hutan ini." Anto tertegun. Pesan itu sederhana tapi berat. Ia sadar betul betapa kerasnya hidup sebagai orang miskin. Ada dorongan untuk menyimpan semuanya untuk diri sendiri. Tapi di sisi lain, ia juga tahu betapa sakitnya rasa lapar, betapa pedihnya tidak punya apa-apa. Kalau ia berbagi, ia bisa membuat orang lain tersenyum. "Saya janji Pak, saya nggak akan lupa berbagi," kata Anto sambil mengusap matanya yang basah. Sosok itu mengangguk pelan, lalu berbalik. Saat ia melangkah kembali ke kabut, tubuhnya perlahan memudar, hanya menyisakan cahaya mata yang semakin lama semakin redup, lalu hilang sama sekali. Anto terdiam lama, masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Ia menoleh ke keranjang di depannya. Dengan tangan gemetar ia menyentuhnya. Rasanya nyata, bukan ilusi. Isinya benar-benar penuh, bahkan lebih dari cukup untuk ia makan berminggu-minggu. Perutnya langsung menggeram. Ia mengambil sebutir jagung, mengupas cepat, lalu menggigitnya mentah-mentah. Rasanya manis, seolah baru dipetik dari ladang. Air matanya mengalir lagi, kali ini bukan karena takut, tapi karena bahagia. Ia lalu mengangkat keranjang itu, meski beratnya luar biasa. Dengan susah payah ia berjalan kembali mencari jalan keluar. Anehnya, meski tadi ia tersesat, kini jalur pulang terasa lebih mudah ditemukan. Kabut yang pekat perlahan menipis, suara burung kembali terdengar, dan cahaya matahari mulai menembus celah pepohonan. Setelah beberapa lama berjalan, ia akhirnya melihat jalan setapak yang familiar. Hatinya lega bukan main. Ia mempercepat langkah, meski bahunya pegal karena membawa keranjang penuh. Sampai akhirnya ia berhasil keluar dari hutan dan tiba di desanya. Beberapa tetangga yang melihatnya terkejut. "Loh, Anto, kamu bawa apa itu?" tanya seorang ibu-ibu. Anto hanya tersenyum samar. "Rezeki Bu," jawabnya singkat. Orang-orang menatap heran.
Dari mana mungkin anak kecil seperti Anto bisa membawa keranjang sebesar itu penuh dengan hasil bumi? Padahal semua tahu dia tidak punya sawah atau ladang. Tapi tidak ada yang bertanya lebih jauh. Mereka hanya mengangguk-angguk, menganggap itu mungkin titipan orang. Malam itu, Anto makan dengan kenyang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Nasi hangat, jagung rebus, dan buah segar mengisi perutnya sampai kenyang. Ia menatap langit-langit gubuknya yang bocor sambil tersenyum. "Makasih Pak Penjaga Hutan," bisiknya pelan sebelum tertidur. Namun di sudut hatinya, ia juga merasa was-was. Semua ini nyata, tapi juga terasa seperti mimpi. Pertanyaannya hanya satu, apa yang sebenarnya akan terjadi kalau suatu hari ia lupa pada janjinya? Pagi itu, sinar matahari menembus celah dinding bambu gubuk reot. Udara dingin khas pegunungan masih menusuk, tapi berbeda dari hari-hari sebelumnya. Anto bangun dengan senyum di wajahnya. Perutnya kenyang semalam dan ia masih punya banyak makanan untuk hari ini. Bukan cuma nasi dan jagung, tapi juga buah segar yang masih bertumpuk di keranjang ajaib di sudut rumahnya. Ia duduk memandangi keranjang itu dengan takjub. Rasanya seperti mimpi. Semalam ia sudah mengambil banyak makanan, tapi sekarang keranjang itu kembali penuh, seakan tak pernah berkurang. Tangannya gemetar saat meraba jagung-jagung kuning yang berderet rapi, lalu beralih ke padi yang seolah baru dipanen dari sawah. Masya Allah, Anto berbisik. Ini beneran keajaiban. Ia lalu teringat pada pesan sosok berjubah hijau di hutan. Jangan serakah, jangan lupa berbagi. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Hari itu juga, Anto memutuskan untuk turun ke pasar. Ia memanggul keranjang penuh dengan hasil bumi, meski terasa berat sekali. Beberapa tetangga menatapnya heran. Seorang bapak paruh baya yang sedang menimba air menegurnya. "Hei To, kamu bawa dari mana itu? Banyak bener hasil panennya?" Anto hanya tersenyum canggung. "Dapat rezeki, Pak." "Wah, hebat ya. Jangan lupa dijual murah buat orang desa sini." Bapak itu terkekeh, lalu kembali ke sumurnya. Anto mengangguk saja, lalu melangkah cepat menuju pasar. Pasar desa di kaki gunung itu selalu ramai setiap pagi. Para pedagang berjejer dengan tikar seadanya, menjual sayur, buah, ikan asin atau hasil kebun. Anto duduk di pojokan, meletakkan keranjangnya. Dalam waktu singkat, orang-orang berdatangan. Mereka kaget melihat anak yatim kurus itu bisa menjual padi, jagung, dan buah dalam jumlah banyak. "Harganya berapa, Tok?" tanya seorang ibu. "Murah aja, Bu. Yang penting bisa dimakan," jawab Anto polos. Dalam sekejap, dagangannya laris. Semua orang rebutan membeli karena harganya jauh lebih murah daripada pedagang lain. Para ibu pulang dengan wajah gembira, sementara pedagang lain melirik dengan wajah masam. Salah satu pedagang, Pak Budi, mendekati Anto dengan nada sinis. Dari mana kamu dapat semua ini? Jangan-jangan nyolong ya?" Anto terperanjat. "Enggak, Pak, saya enggak nyolong. Ini rezeki yang dikasih buat saya." "Rezeki? Hah? Jangan ngawur kamu. Semua orang di sini kerja keras buat dapat hasil bumi. Masa kamu anak kecil bisa punya sebanyak itu? Jangan bikin malu," hardik Pak Budi. Beberapa orang mencoba menenangkan. "Udahlah Budi, namanya juga anak yatim. Mungkin ada yang kasihan terus ngasih. Gak usah nuduh gitu." Pak Budi mendengus kesal, lalu pergi. Tapi matanya terus memperhatikan Anto dengan tatapan curiga. Siang itu, Anto pulang dengan uang lebih banyak dari biasanya. Tangannya bergetar saat menghitung koin dan lembaran lusuh itu. Untuk pertama kalinya, ia bisa membeli beras, minyak, garam, bahkan sepotong kain baru untuk bantalnya yang sudah sobek. Hatinya terasa hangat. Namun sebelum pulang ke gubuknya, Anto berhenti di rumah seorang nenek tua yang hidup sebatang kara.
Nenek itu sudah lama sakit-sakitan dan hanya mengandalkan belas kasihan tetangga. Dengan hati-hati, Anto mengetuk pintu rumah reot itu. "Nek, saya bawain nasi sama buah." Pintu berderi terbuka, menampilkan wajah keriput nenek itu. Matanya berkaca-kaca melihat bungkusan di tangan Anto. "Ya Allah, Anto, kamu baik banget nah. Kamu aja susah, masih ingat sama nenek." Anto tersenyum kecil. "Rezeki itu nggak boleh dimakan sendiri, Nek. Katanya kalau dibagi, makin berkah." Nenek itu mengusap kepala Anto dengan tangan gemetarnya. "Kamu anak baik. Semoga hidupmu diberkahi." Ucapan itu membuat dadanya terasa hangat. Seakan janji yang ia buat pada sosok penjaga hutan benar-benar dijaga. Hari-hari berikutnya, kehidupan Anto berubah drastis. Ia tidak lagi kelaparan. Gubuknya kini selalu dipenuhi makanan. Ia juga sering berbagi dengan tetangga miskin, memberi buah pada anak-anak kecil, atau sekedar memberikan beras untuk keluarga yang kehabisan stok. Warga mulai membicarakan perubahan itu. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang curiga. Apalagi setelah Anto berkali-kali ke pasar dengan keranjang penuh hasil bumi. Para pedagang semakin resah. "Anak itu bisa bangkrutkan dagangan kita semua kalau terus begini," bisik salah satu pedagang pada Pak Budi. Pak Budi mendengus. "Aku yakin dia pakai ilmu hitam. Mana ada anak kecil bisa punya hasil panen sebanyak itu. Besok aku akan selidiki." Kecurigaan demi kecurigaan mulai menumpuk, dan tanpa Anto sadari, ia sedang diperhatikan bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh sosok lain yang selalu mengawasinya dari balik pepohonan. Suatu malam, saat Anto tertidur lelap, ia bermimpi. Dalam mimpinya, hutan gelap menyelimutinya. Kabut tebal turun, dan dari dalam kabut itu muncul sosok berjubah hijau itu lagi. Mata kuningnya menatap tajam. "Kau sudah melaksanakan janjimu dengan baik, Anto. Kau berbagi, kau tidak serakah, tapi ingat, akan ada yang mencoba menggoyahkanmu. Jangan sampai kau terlena." Anto bergetar. "Maksudnya apa, Pak?" Sosok itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan, dan seketika Anto melihat bayangan orang-orang desa berwajah serakah menatap keranjang ajaibnya dengan penuh iri. Lalu bayangan itu hilang, digantikan suara berat sang penjaga hutan. "Jangan takut, selama hatimu bersih, aku akan selalu menjagamu. Tapi ingat, jangan sekali-kali melanggar janjimu." Anto terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap keranjang di sudut rumahnya yang tetap penuh. Hatinya berdebar. Ia tahu peringatan itu bukan main-main. Keesokan harinya, Anto kembali ke pasar. Ia berniat menjual sebagian hasil keranjang untuk membeli kebutuhan lain. Namun, kali ini suasana pasar terasa berbeda. Orang-orang berbisik-bisik, menatapnya dengan tatapan aneh. Beberapa bahkan terang-terangan menunjuknya sambil berbisik. "Apa benar dia pelihara jin? Katanya setiap hari bawa dagangan banyak tapi nggak punya ladang. Jangan-jangan ada makhluk yang bantuin dia." Anto pura-pura tidak mendengar. Ia tetap duduk menjajakan dagangannya dengan sabar. Tapi suasana itu membuat hatinya gelisah. Ia tahu cepat atau lambat rahasia ini akan jadi beban. Dan benar saja, saat siang menjelang, Pak Budi kembali datang. Kali ini ia membawa beberapa orang pedagang lain. Mereka berdiri di depan Anto, menatap tajam. "Hei anak, jujur sama kami, dari mana asal semua ini? Jangan-jangan kamu memang pelihara jin ya?" Anto tercekat, tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba tenang.
nggak pelihara apa-apa, Pak. Saya cuma dikasih rezeki. Saya jual murah biar orang desa bisa makan. Omong kosong. Bentak Pak Budi. Gak mungkin rezeki datang segampang itu. Semua orang kerja keras, sementara kamu tiap hari bawa keranjang penuh. Kalau kamu bohong, awas saja. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul. Ada yang percaya pada Anto, ada juga yang ragu. Suasana pasar memanas. Anto hanya bisa menunduk, hatinya bergetar. Ia ingat pesan sang penjaga hutan. Akan ada yang menggoyahkanmu. Dan kini, ujiannya benar-benar datang. Malam itu Anto tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat keranjang, menatapnya dengan cemas. Kalau orang-orang makin curiga, gimana? Kalau mereka rebut keranjang ini, apa yang bakal terjadi? Bisiknya sendiri. Angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan bambu di atap gubuk berderak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu. Suasana mencekam. Tiba-tiba mata Anto terasa berat. Ia terlelap sebentar, lalu kembali bermimpi. Sosok penjaga hutan muncul lagi, kali ini dengan tatapan lebih tajam. Ingat Anto, jangan pernah gunakan keranjang ini untuk pamer atau untuk serakah. Biarkan orang-orang berkata apa saja, yang penting hatimu tetap bersih. Kalau ada yang mencoba mengambil dengan paksa, biarkan aku yang turun tangan. Anto terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia menatap sekeliling. Entah kenapa ia merasa seolah ada mata lain yang mengawasinya dari balik gelapnya malam. Hari-hari berikutnya semakin berat. Warga desa mulai terbagi dua. Sebagian mendukung Anto karena ia sering berbagi. Sebagian lain curiga bahwa ia punya perjanjian dengan makhluk gaib. Namun satu hal pasti, Anto tidak pernah melupakan janjinya. Setiap kali ia menjual hasil keranjang, sebagian pasti ia sisihkan untuk fakir miskin. Ia tahu kalau sekali saja ia melupakan janji itu, keranjang ini bisa hilang selamanya. Tapi bayangan wajah-wajah penuh iri dari orang desa terus menghantuinya. Anto sadar, bahaya sebenarnya bukan dari keranjang itu, melainkan dari manusia di sekitarnya. Hari sudah mulai sore ketika Anto selesai membagikan sebagian hasil keranjangnya. Beberapa anak kecil berlarian gembira sambil membawa jagung rebus pemberiannya. Sementara seorang ibu muda menitikkan air mata karena menerima beras cukup untuk seminggu. Anto merasa lega. Janji yang ia buat pada penjaga hutan masih ia jalankan dengan sepenuh hati. Namun, suasana desa akhir-akhir ini tidak lagi sama. Di balik senyum sebagian tetangga, ada bisik-bisik tajam yang menusuk telinga. Malam-malam sunyi diwarnai gunjingan. Anto itu dapat bantuan jin, kata seorang bapak di warung kopi. Kalau enggak, mana mungkin anak yatim bisa kaya mendadak, sahut yang lain. Lambat laun, gosip itu merambat menjadi kecurigaan. Suatu pagi, Anto membawa keranjang ke pasar seperti biasa. Belum sempat ia membuka dagangan, sekelompok pedagang sudah mengepungnya. Di depan mereka, berdiri Pak Budi dengan wajah keras dan sorot mata penuh iri. Anto, kami gak mau lagi lihat kamu jualan di sini, bentak Pak Budi. Anto terperanjat. Kenapa Pak? Saya cuma jual murah biar orang desa bisa beli makan. Justru itu masalahnya. Dagangan kamu bikin kami rugi. Orang-orang lebih pilih beli sama kamu daripada sama kami. Kamu kira kami ini gak butuh makan juga? Kerumunan pasar mendadak riuh. Ada yang mencoba menengahi. Tapi Pak Budi makin berapi-api. Ia mendekat, menuding keranjang di samping Anto. Dari mana semua hasil panen ini? Hah? Kamu gak punya sawah, gak punya ladang. Jangan-jangan kamu pelihara jin. Orang-orang terdiam. Kata jin meluncur begitu saja, membuat suasana makin mencekam. Beberapa orang menatap keranjang itu dengan rasa takut.
Beberapa lagi dengan mata penuh serakah. Anto menggenggam ujung celananya erat-erat. "Saya nggak pelihara jin, Pak. Saya cuma dikasih rejeki. Kalau Bapak nggak percaya, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak nyolong." Pak Budi menggeram. "Omong kosong. Kalau kamu beneran jujur, ayo tunjukkan dari mana asal keranjang ini. Kalau enggak, mulai sekarang kamu dilarang jualan di pasar ini." Anto pulang dengan hati hancur. Tangannya gemetar saat meletakkan keranjang di sudut gubuk. Air matanya menetes tanpa sadar. Kenapa orang-orang gak percaya? Padahal aku cuma pengen bantu, gak pengen merugikan siapapun. Malam itu angin berembus kencang. Atap gubuknya berderak. Suara bambu saling bergesekan. Anto duduk meringkuk memeluk lutut. Ia merasa sendirian, meski keranjang penuh rejeki ada di sampingnya. Dalam tidur singkatnya, mimpi itu datang lagi. Hutan gelap, kabut pekat, dan sosok berjubah hijau muncul. "Jangan gentar, Anto. Orang-orang memang mudah diliputi iri dan serakah. Itu ujianmu. Ingat janjimu. Teruslah berbagi. Jangan biarkan hati mereka mengotori hatimu." Anto terbangun dengan keringat dingin, menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, yang ia takutkan akhirnya terjadi. Beberapa malam kemudian, ketika desa sunyi, 3 orang termasuk Pak Budi mendatangi gubuknya. Mereka membawa obor. Wajah mereka dipenuhi keserakahan. "Itu dia keranjangnya," bisik salah satu dari mereka sambil melangkah pelan. Anto yang sedang terlelap tersentak mendengar suara gaduh. Ia bangkit, matanya terbelalak melihat pintu gubuk didobrak paksa. "Hei, mau ngapain, Pak?" teriak Anto panik. Pak Budi maju menendang pintu hingga terbuka lebar. "Jangan pura-pura polos, toh. Kami tahu sumber kekayaanmu ada di keranjang ini. Mulai sekarang, keranjang ini milik kami." Anto berlari ke arah keranjang, memeluknya erat-erat. "Jangan, Pak. Itu bukan buat saya sendiri. Saya udah janji nggak boleh serakah." "Janji sama siapa? Jin?" Pak Budi terkekeh sinis, lalu meraih keranjang itu dengan kasar. Saat tangannya menyentuh keranjang, angin dingin berhembus kencang dari arah hutan. Obor yang mereka bawa bergetar. Api menari liar, hampir padam. Suara aneh terdengar, seperti raungan rendah bercampur bisikan. "Lepas, Pak! Jangan ambil keranjang itu!" Anto berteriak histeris, tapi telinga mereka seolah tertutup. Mata Pak Budi dan 2 temannya sudah dikuasai nafsu. Mereka menarik paksa, membuat Anto terpelanting jatuh ke tanah. Tiba-tiba suasana berubah drastis. Angin berhenti, sunyi merayap. Lalu, tok, tok, tok. Suara langkah berat terdengar dari luar gubuk. Langkah itu makin dekat, makin keras, hingga tanah bergetar. Pintu gubuk berderit, kabut tipis menyusup ke dalam. Dan dari balik gelap, muncul sosok tinggi berjubah hijau. Matanya menyala kuning, menatap tajam ke arah orang-orang serakah itu. Tubuh mereka langsung gemetar hebat. Wajah pucat, lutut goyah, obor di tangan jatuh dan padam. "Apa itu?" bisik salah satu dengan suara tercekat. Sosok itu melangkah maju. Suaranya berat, bergema di ruangan gubuk. "Kalian manusia serakah. Aku sudah melihat isi hati kalian. Kalian ingin merebut sesuatu yang bukan hak kalian." Pak Budi terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi. Kami cuma..." "Diam!" raung sosok itu. Suaranya mengguncang udara membuat telinga berdenging. "Keranjang ini bukan untuk orang rakus. Ia dititipkan pada anak ini karena hatinya bersih. Kalian tidak berhak menyentuhnya." Tiba-tiba, keranjang di lantai memancarkan cahaya samar. Pak Budi dan 2 temannya menjerit ketakutan,
lalu berlari terbirit-birit keluar gubuk tanpa menoleh lagi. Suasana kembali hening. Sosok berjubah hijau menoleh kepada Anto yang masih terduduk gemetar di tanah. Inilah yang kuperingatkan, Anto. Keserakahan manusia lebih berbahaya daripada lapar. Jangan takut. Selama hatimu bersih, keranjang itu akan tetap jadi milikmu. Tapi ingat, ujian belum selesai. Anto hanya bisa menunduk. Air matanya menetes deras. Terima kasih, Pak. Saya janji akan terus jaga amanah ini. Sosok itu menatapnya sejenak, lalu perlahan memudar bersama kabut. Keesokan harinya, berita tentang gangguan aneh di gubuk Anto menyebar cepat. Ada yang bilang ia diselamatkan makhluk goib. Ada yang percaya ia memang dilindungi jin. Warga desa terpecah lebih dalam. Namun, di tengah semua gunjingan, Anto tetap melakukan hal yang sama, menjual hasil keranjangnya dengan murah dan berbagi dengan fakir miskin. Ia tahu itu satu-satunya cara agar keranjang ajaib itu tetap bersinar. Dan entah kenapa, setiap kali ia berbagi dengan tulus, hatinya terasa hangat. Seakan sosok penjaga hutan itu diam-diam tersenyum melihatnya dari balik pepohonan. Hari-hari berlalu setelah kejadian malam itu. Anto masih tidak percaya betapa dekatnya ia dengan bahaya. Kalau saja jin penjaga hutan tidak datang menolong, mungkin keranjang ajaib itu sudah direbut, atau lebih buruk, mungkin dirinya sendiri yang celaka di tangan orang-orang yang silau oleh keserakahan. Namun sejak malam itu, sesuatu berubah di desa. Meski Pak Budi dan kedua temannya tidak berani lagi mendekati Anto, gosip tentang anak yatim pelihara jin makin menjadi. Di warung kopi, orang-orang berbisik. Di ladang, ibu-ibu membicarakan. Bahkan anak-anak kecil yang dulu senang menerima jagung rebus dari Anto, sekarang mulai takut mendekat karena orang tua mereka melarang. "Jangan sering ke rumah Anto, nanti ikut kena bala." Begitu kata seorang bapak pada anaknya. Kalimat itu menusuk hati Anto. Ia tidak pernah berniat membawa petaka pada siapapun. Yang ia tahu, keranjang itu datang sebagai pertolongan. Tapi manusia selalu punya prasangka. Meski begitu, Anto tidak patah hati. Ia tetap melakukan apa yang sudah menjadi rutinitasnya. Pagi menjual sebagian hasil keranjang, sore berbagi ke fakir miskin, malam berdoa dalam hening. Ia yakin selama ia berpegang pada janji, ia tidak akan ditinggalkan. Musim berganti, hujan deras mengguyur desa selama berminggu-minggu. Sawah tergenang, kebun rusak, panen gagal. Warga desa mulai kelaparan. Harga bahan makanan melambung tinggi dan pedagang yang dulu mengejek Anto kini tidak lagi bisa berdagang. Ironisnya, satu-satunya yang masih punya cadangan makanan adalah Anto dari keranjang ajaibnya. Keranjang itu tetap penuh setiap hari, seolah tidak terpengaruh musim atau bencana. Awalnya warga masih gengsi. Mereka tidak mau membeli atau menerima dari Anto karena gengsi, takut dicap bersekutu dengan makhluk gaib. Tapi ketika perut sudah tidak bisa kompromi, satu persatu warga mulai datang. Seorang ibu muda mengetuk pintu gubuknya dengan wajah memelas. "Tok, anakku sudah 3 hari nggak makan nasi. Tolong kalau ada beras, kasih sedikit." Anto langsung mengangguk, mengambil beberapa genggam beras dari keranjang. "Ini masak buat anaknya, jangan khawatir." Air mata ibu itu jatuh deras. "Terima kasih Anto, semoga Allah balas kebaikanmu."
Lalu datang lagi seorang bapak tua. Tubuhnya lemah karena lapar. Anto memberinya jagung rebus. Anak-anak yang dulu dilarang orang tuanya mendekat, kini kembali berlari ke rumah Anto, membawa wadah kosong untuk diisi buah atau ubi. Hatinya terasa hangat. Inilah arti dari janji yang ia buat. Berbagi di saat orang lain sangat membutuhkan. Namun di balik rasa syukur itu, ada kegelisahan yang terus menghantui. Pak Budi belum berhenti. Meski gagal merebut keranjang, ia masih menyebar fitnah bahwa Anto hanya pura-pura baik untuk menutupi perjanjian gelapnya. Jangan mau dikasih makanan dari dia, itu makanan jin. Kalau dimakan, nanti ikut jadi budak jin juga, katanya pada warga. Sebagian warga termakan omongan itu. Sebagian lagi tidak peduli karena lapar lebih kuat dari ketakutan. Tapi gosip itu membuat Anto sering dipandang miring. Malam-malamnya kembali dipenuhi mimpi. Sosok berjubah hijau muncul, kali ini dengan wajah lebih teduh. Kau sudah melaksanakan janjimu dengan baik, Anto. Kau berbagi tanpa takut. Tapi ingat, manusia tidak akan pernah berhenti iri. Jangan biarkan hatimu berubah. Anto menunduk dalam mimpi itu. Tapi Pak, sampai kapan saya harus begini? Rasanya berat. Orang-orang tetap menganggap saya aneh, meski saya sudah berbagi. Selama kau hidup, janji itu tetap melekat. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menjaga hatimu tetap bersih. Jawaban itu membuat Anto terbangun dengan mata basah. Ia sadar, tugasnya bukan untuk membuat semua orang percaya. Tugasnya hanya menjaga janji. Tahun-tahun berlalu, Anto tumbuh menjadi pemuda dewasa. Tubuhnya tidak sekurus dulu, wajahnya semakin teduh. Meski gubuknya tetap sederhana, kehidupannya jauh lebih baik. Ia dikenal sebagai pemuda dermawan. Meski gosip tentang jin penjaga hutan tidak pernah benar-benar hilang, keranjang itu tetap setia berada di sudut rumahnya. Penul setiap hari seakan menua bersamanya. Suatu ketika, bencana besar melanda desa. Kekeringan panjang membuat sungai kering, sawah retak, kebun mati. Orang-orang panik kelaparan. Mereka tidak punya apa-apa lagi kecuali harapan tipis. Di saat itulah, Anto kembali menjadi tumpuan. Tanpa ragu, ia membuka keranjang lebih lebar dari biasanya, membagikan isi sebanyak mungkin. Beras, jagung, buah, semua dibagikan. Desa yang hampir mati perlahan bisa bertahan berkat keranjang ajaib itu. Orang-orang yang dulu menghina kini bersimpuh, menangis meminta maaf. Toh, kami salah. Kamu bukan budak jin. Kamu penyelamat desa ini. Anto hanya tersenyum samar. Saya cuma pegang janji. Semua ini bukan milik saya, hanya titipan. Namun kisahnya tidak berhenti di situ. Malam setelah ia membagikan hampir semua isi keranjang, mimpi itu kembali datang. Kali ini berbeda. Sosok berjubah hijau muncul di hutan kabut seperti biasa, tapi wajahnya terlihat lebih tua, lebih bijak. Anto, tugasmu hampir selesai. Anto terkejut. Maksud Bapak? Aku sudah menjaga hutan ini ratusan tahun, dan aku sudah menaruh amanah pada dirimu. Kau membuktikan hatimu bersih, kau berbagi meski dihina, kau tetap teguh meski diguncang cobaan. Saat waktumu tiba, keranjang ini tidak akan lagi bersamamu, tapi percayalah, jejak kebaikanmu akan abadi di desa ini. Anto terdiam, matanya basah. Pak, jadi keranjang ini akan hilang? Segala sesuatu ada waktunya. Yang penting,
kau sudah membuktikan dirimu layak. Ingatlah, berbagi tidak butuh keranjang ajaib. Hatimu sudah cukup menjadi sumber rezeki." Sebelum Anto sempat menjawab, sosok itu memudar bersama kabut. Beberapa bulan kemudian, saat musim hujan datang kembali, Anto jatuh sakit. Tubuhnya melemah, nafasnya berat. Warga desa datang silih berganti menengoknya. Mereka menangis, merasa bersalah karena pernah menuduhnya macam-macam. Di sudut gubuk, keranjang itu tetap penuh, seakan menunggu. Malam terakhir, Anto berbaring sambil menatap langit-langit bocor yang sudah menemaninya sejak kecil. Bibirnya berbisik pelan, "Pak penjaga hutan, saya sudah berusaha jaga janji. Semoga cukup." Tiba-tiba, angin lembut masuk melalui celah bambu. Kabut tipis menyusup ke dalam gubuk. Sesaat, sosok berjubah hijau muncul di samping ranjangnya, menatap dengan mata penuh cahaya. "Istirahatlah, Anto. Kau sudah menepati janji. Aku bangga padamu." Air mata Anto menetes. Dengan senyum tenang, ia menghembuskan napas terakhirnya. Keesokan harinya, warga desa menemukan Anto telah tiada. Wajahnya tersenyum damai. Namun, yang lebih mengejutkan, keranjang ajaib di sudut rumahnya hilang tanpa jejak. Orang-orang tercengang, sebagian menangis. Mereka akhirnya sadar, semua cerita tentang Anto benar adanya. Ia tidak pernah serakah, tidak pernah sombong, hanya berbagi dengan tulus. Sejak hari itu, nama Anto dikenang sepanjang masa. Desa itu selamat dari banyak bencana berkat seorang anak yatim yang berpegang pada janji gaib. Dan di hutan yang lebat, sosok berjubah hijau tetap berdiri, mengawasi dalam diam. Ia tahu amanahnya tidak sia-sia. Pesan moral, rezeki bukan hanya soal berlimpah, tapi soal berbagi. Kadang, manusia lupa bahwa yang kita miliki hanyalah titipan. Anto sudah membuktikan bahwa hati yang tulus lebih kuat daripada 1000 harta.